Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita punya kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah dan mendengarkan firman. Mari dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya mengajak bersama-sama pada pagi hari ini kita datang menghadap Tuhan dengan haus dan lapar akan Dia. Maka Dia akan memenuhi kita dengan hadirat-Nya dan kasih-Nya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesetiaan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas segala yang Kau lakukan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, terlebih lagi kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan, tubuh yang sehat Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, berikan haus dan lapar akan Engkau. Sehingga Tuhan melalui ibadah online ini, kami semua berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Dan hadirat-Mu nyata dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami yang terbaik, harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. You are the way maker. Dia Allah pembuat mujizat. Itulah Allah kita. Mari sembah Allah yang dahsyat, sembah Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, You are here. You are here. Worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. Like in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper. Like in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan. Katakan Engkau di sini Tuhan. You are here. Bergerak di tempat kami. I worship you. Kami menyembah-Mu. You are waymaker. Waymaker, miracle. Dialah pembuat mujizat. Dialah yang menjanjikan dan menepati. Dialah Allah kita. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. Katakan sama-sama. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are.
Meskipun kami tidak melihatnya, meskipun kami tidak merasakannya, tetapi Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Haleluya Yesus. Dengan lembut katakan Waymaker. Waymaker, miracle worker. Haleluya Yesus. Mari percaya Dia pembuat mujizat. Tidak pernah berkurang kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya Yesus. Waymaker. Mari percaya Dia pembuat mujizat, membuat jalan yang baru. Haleluya Yesus. That is who you are. That is who you are. You are Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Itulah Allah kami. That is who you are. Haleluya. That is who you are. Oh ya lama syandara lama ya karamu. Sebab Engkau Allah yang maha besar Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha besar Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Yesus. Tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Yes Lord, mari semua menyembah Tuhan. Agungkan Dia lebih lagi. Tiada seperti Engkau. Angkat kedua tanganmu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Mari percaya perbuatannya tetap ajaib dalam hidupmu dan hidupku. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Haleluya Yesus. Tiada seperti Engkau. Dengan yakin katakan sebab Engkau besar. Sebab Kau besar. Amin. Perbuatan-Mu ajaib. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Allah yang kami sembah Allah yang besar dan tidak ada yang seperti Engkau Tuhan sampai selamanya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat dan besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang besar sampai selama-lamanya. Mari semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita bersyukur saudara, kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap bersemangat. Alangkah indahnya ketika anak-anak Tuhan bersatu. Di sanalah berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua
hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesan Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Mari tepuk tangan di tempat engkau berada. Sungguh indah ketika kita hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Amin. Sebab kesan Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah. Sekali lagi, taruh tanganmu di atas kepala. Seperti minyak di kepala yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Berikan kemuliaan yang luar biasa di manapun saudara berada. Haleluya. Kita percaya di mana ada kesatuan, berkat-berkat dicurahkan. Mari hidup dalam kesatuan, sebab Tuhan membangun gerejanya sebagai tubuh Kristus untuk bersatu sampai selama-lamanya, sampai kekekalan, bahkan kita tetap bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengar firman. Kita percaya bahwa suatu hari kita akan bersama-sama di surga. Mari ingini Tuhan lebih dari apapun, sebab yang kekal itu hanyalah Tuhan. Mari kita inginkan Tuhan lebih dari apapun, sebab selain Engkau Tuhan, tidak ada yang lain dalam hidup kami. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan berlianku, tetaplah Tuhan selamanya. Tetaplah selamanya. Amin. Engkau bagian kami Tuhan selama-lamanya. Mari kita nyanyikan dari awal lebih sungguh. Selain Kau, tiada yang lain
ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu bagianku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun Tuhan, sekalipun daging kami dan hati kami lenyap, tetapi Engkau tetap selama-lamanya dalam hidup kami. Tidak ada yang berubah Tuhan, kami tetap mengasihi Engkau. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, sekalipun dagingku habis Tuhan, Engkau tetap gunung batuku, Engkau tetap bagianku sampai selama-lamanya. Haleluya. Tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Benar Tuhan, Engkau tetap selama-lamanya dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Engkau tetap selama-lamanya Tuhan. Biarlah anugerah-Mu pagi ini Tuhan turun atas kami semua Tuhan. Biar kekuatan yang baru itu turun Tuhan. Biar hadirat-Mu itu Tuhan menguasai setiap kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang manis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan memampukan kami Tuhan. Memampukan kami Tuhan. Menguatkan setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan dasar setiap langkah kami. Sehingga kami sanggup melewati apapun Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, Engkau tetap Allah selama-lamanya. Tidak berkurang kuasa-Mu. Dan Engkau tetap selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dahsyat, hebat, dan hidup sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur karena kami berjalan dengan Allah yang luar biasa setiap hari. Dan Engkau berjanji menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami menjadi tanah yang baik Tuhan. Benih-Mu Tuhan boleh jatuh Tuhan di setiap kami, bertumbuh
dan berbuah lebat Tuhan. Dan kami Tuhan, boleh Engkau berikan roh pengertian Tuhan, roh hikmat ada setiap kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat Tuhan, senang kita bisa kembali beribadah walaupun kita masih menunggu karena kita mencari waktu yang tepat untuk kita bisa berkumpul kembali, walaupun beberapa gereja sudah mengadakan ibadah secara tatap muka, tetapi kita akan bersabar untuk dipersiapkan segala sesuatunya sehingga semua akan menjadi indah pada saatnya. Baik, kita akan mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa, memohonkan berkat Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kami kasihi dan kami cinta, yang kami butuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menghadap Engkau, mohon berkat firman-Mu Tuhan atas kami semua. Biarlah Kau kuatkan kami, Kau berikan kami kekayaan akan firman Tuhan, dan ajar kami juga menjadi pelaku firman Tuhan, agar kami dapat mengalami kedahsyatan, kehebatan dari firman Tuhan. Urapi kami semua yang ada di rumah-rumah untuk belajar firman Tuhan, dan urapi juga hamba-Mu ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan segala permohonan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang saya akan bagikan pada pagi ini saya beri judul Gereja Bintang 5. Wow, saudara ya. Kalau kita pergi nginap ke sebuah hotel, maka kita kalau memiliki berkat yang cukup, kita akan memilih hotel yang terbaik. Dan biasanya hotel yang dengan fasilitas yang mumpuni itu sesuai dengan kriteria dapat memakai atau menyebut dirinya gereja hotel berbintang 5. Nah, ini akan saya bawakan mengenai gereja bintang 5. Nah, saudara, kalau bicara hotel, bicara mengenai fasilitas, jumlah kamar dan sebagainya sehingga mereka layak menyandang hotel bintang 5. Nah, oleh sebab itu mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama tentang gereja bintang 5. Gereja bintang 5 di sini saya tidak bicara fasilitas, saya tidak bicara kemegahan, saya tidak bicara mengenai investasi yang ditanamkan untuk membangun hotel tersebut, tapi saya ingin berbicara sisi yang rohani, bagaimana kita bisa berada dan mungkin kita memiliki gereja dengan bintang 5 tersebut. Ayat yang saya ambil adalah dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayat 2b hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 2b hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, maka ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu pun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang
menggelapkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Seperti banyak orang ketahui bahwa surat Timotius ini adalah surat pastoral, surat penggembalaan. Kepada Timotius yang masih muda, pada waktu itu sudah memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu mengembalakan jemaat yang ada di kota Efesus. Tentu sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang gembala di kota Efesus, Timotius yang masih muda itu penuh dengan keterbatasan. Sehingga Paulus memberikan mentoring kepada anaknya dalam iman, yaitu Timotius, agar ia cakap di dalam melayani gereja yang ada di kota Korintus. Nah, tentu harapan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus dan kepada Timotius sebagai gembalanya, ia dapat membawa gereja di kota Efesus itu menjadi gereja yang hebat, gereja yang saya sebut tadi bintang 5. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar dari perkara ini agar kita dapat juga meraihnya, mendapatkannya, yaitu gereja bintang 5. Gereja bintang 5 kalau di dalamnya itu ada ciri-ciri sebagai berikut. Ya, mari kita belajar bersama-sama apa yang disebut gereja bintang 5 itu, kalau di dalam gereja itu ada ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, di dalam gereja itu harus ditandai dengan adanya ajaran yang sehat. Ayat 2b hingga ayat yang ketiga, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ciri yang pertama dari gereja bintang 5, kalau di dalam gereja itu ada ajaran yang sehat. Nah, mari kita periksa. Di dalam ayat 3 itu sudah saya highlight masing-masing dengan warna yang berbeda untuk merujuk kepada ciri tentang gereja yang bintang 5. Apa itu? Mari kita belajar. Ajaran yang sehat akan menolak segala ajaran yang bertentangan dengan ajaran para rasuli. Tentu rasul-rasul Tuhan, ia adalah dari tangan yang pertama datang dari sang guru kita, yaitu Kristus. Ia telah baik secara langsung maupun pewahyuan, mereka telah menerima ajaran dari Yesus sebagai guru agung kita. Dan ia kemudian melanjutkan, mengajarkan kepada gereja, kepada jemaat yang mereka layani. Tadi saya mengatakan bahwa gereja yang berbintang 5 ditandai dengan ciri yang pertama, adanya ajaran sehat. Sebab apa, saudara? Rupanya sejak awal hingga saat ini gereja itu tidak pernah berhenti menghadapi tentang ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang membelokkan dari kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga Paulus sebagai seorang yang mementori, menjadi bapak rohani daripada Timotius, ia menuliskan suratnya mengenai supaya menasihatkan mereka, ya, dan mengajar mereka supaya tidak ada ajaran lain, nah, dan sebagainya. Mari kita lihat, sebab tadi dikatakan indikasinya adanya ajaran lain. Dalam konteks di mana Alkitab itu dituliskan, di situ marak dengan adanya ajaran gnostik, saudara ya. Nah, saudara, apa itu ajaran gnostik? Karena itu disebut tadi ada ajaran lain yang menyusup ke dalam gereja, yang hendak membelokkan kebenaran, yang hendak menipu jemaat Tuhan. Sepertinya
masuk akal, sepertinya betul, tetapi itu sudah mendistorsi kebenaran firman Tuhan. Dan Paulus mengatakan adanya ajaran lain, gnosticism. Nah, saudara, ayat 3, jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yang saya tulis dengan huruf merah ini ya, adanya ajaran lain. Itu juga dialami oleh gereja-gereja lain pada waktu itu, termasuk yang ada di Galatia, saudara ya. Tadi saya mengatakan bahwa sejak gereja ada, maka adanya ajaran satu bermunculan. Bahkan di akhir zaman, tanda utama dan yang pertama adanya nabi palsu, orang-orang yang memalsukan kebenaran firman Tuhan. Dan itu selalu ada, selama gereja itu ada, selalu ada upaya orang untuk membelokkan kebenaran dengan ajaran lain. Dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 6 dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia, dari Kristus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, saudara, bukti bahwa di Galatia pun mereka menghadapi yang sama ya. Bagaimana Gnostik ini mencoba membelokkan, menyesatkan orang-orang Kristen awal pada waktu itu dengan ajarannya. Supaya kita dapat memahami secara komprehensif, maka saya ingin membuat memaparkan mengenai definisi dari Gnostik itu. Demikian. Gnosticism dikatakan was influenced by Greek philosophy, atau saya terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia saja. Gnostik, ya aliran Gnostik itu dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang mana mengajar bahwa tubuh itu was evil, adalah jahat, and the spirit was good, dan roh itu adalah baik. Therefore, jadi Gnostic believe that Christ could not have been fully God since he came in human body. He was only a manifestation of God. Begini ya. Jadi katanya, dia mengatakan ini, tubuh mengajarkan bahwa tubuh itu jahat, sedangkan roh itu baik. Jadi Gnostik percaya bahwa Kristus tidak dapat memenuhi mengenai keilahiannya, menjadi Tuhan, adalah Tuhan. Sejak dia datang menjadi seorang manusia, ia hanya sebuah manifestasi Allah. Nah, di dalam keyakinan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia, Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Dan Gnostik mengatakan karena yang tubuh ini, daging ini jahat, sedang yang roh itu adalah baik. Jadi kalau Kristus yang 100% manusia dan 100% itu ilahi atau Allah, maka itu tidak memenuhi apa yang dipercayai oleh orang Gnostik. Jadi Kristus itu hanya pernyataan saja, bukan Allah, tapi hanya sebuah pernyataan Allah saja, bukan Allah yang sesungguhnya. Nah, saudara, itu rupanya masuk ke dalam gereja yang menyesatkan, yang ingin membawa mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Saudara, di sekeliling kita pada masa kini juga ada banyak perseliweran, ajaran-ajaran yang mencoba untuk membelokkan ketuhanan Kristus, keilahian Yesus yang akhirnya membuat orang meninggalkan Kristus dengan kasih karunia-Nya yang telah diberikan. Dan itu juga yang dituliskan oleh Yohanes dalam suratnya. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Saya bacakan. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi kalau kita mengaku Yesus Kristus adalah manusia, yaitu Tuhan yang jadi manusia, maka dikatakan itu berasal dari roh Allah. Ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah,
Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia kamu telah mendengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Jadi orang yang menolak mengenai keilahian Kristus, yang ia datang dalam rupa manusia, ia disebut bukan dari roh Allah, tetapi dari roh antikristus. Dan itu marak pada zamannya para rasul. Sebab dikatakan bahwa ia akan ada dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Saya yakin firman Tuhan itu pasti benar. Nah, gereja pada waktu itu menghadapi ajaran gnostik ini yang menolak keilahian Kristus. Dan di sekitar kita ada kepercayaan-kepercayaan yang menentang dengan keras mengenai ketuhanan Yesus itu sendiri. Yang kedua, ajaran yang muncul ya di dalam gereja yang berbintang 5 itu ditandai dengan ajaran yang sehat. Dan yang kedua adalah ajaran yang tidak menurut perintah Tuhan. Ya, tidak mengindahkan atau tidak menurut perintah Tuhan. Mungkin ini lebih lembut saudara ya. Ia masih Kristen, ia masih ke gereja. Tetapi ia masuk dalam faham anti-nonism ya. Entah itu tidak dari kata nomos ya. Hukum, nomos itu hukum, entah itu lawan atau anti gitu ya. Jadi orang yang tidak mentaati hukum. Orang Kristen, ia menyatakan dirinya Kristen, masih menyandang nama Kristen, masih beribadah, tetapi hidupnya tidak taat, tidak mengindahkan akan hukum firman Tuhan. Ayat yang ketiga, jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, mereka tidak menurut perkataan sehat. Yakni perkataan sehat itu yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ia mengaku ya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamatnya, bahwa Yesus adalah pemimpin dan gembalanya. Tetapi bagaimana saudara? Hidupnya tidak mentaati, tidak menuruti firman Tuhan. Nah, apa bedanya ini dengan orang non-Kristen? Orang yang tidak percaya, yang sama-sama hidupnya liar, yang sama-sama hidupnya tidak taat atau mengindahkan firman Tuhan. Yang hebatnya lagi kalau ia adalah Kristen, ia hari Minggu beribadah, ia suka menyanyi, ia suka memuji, ia suka mengadakan amal dan sebagainya, tetapi ia tidak menuruti perkataan Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris itu menarik ya untuk membandingkan. Saya membacakan dalam NIV mengatakan demikian. If anyone teach katanya otherwise and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching. Begini ya. Dan jika seseorang mengajarkan yang lain ya, yang sebaliknya, and does not agree dan tidak setuju to sound instruction. Jadi dari ajaran our Lord Jesus Christ, ajaran instruksi dari Kristus Yesus, and to godly teaching, dan kehidupan yang beribadah kepada doktrin ibadah gitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi pada waktu itu. Ada orang-orang yang dikatakan mengikuti ajaran yang sebaliknya dan tidak mengindahkan ajaran Kristus yang tadi saya sebut dengan anti-nonism. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di Roma apa yang terjadi di dalam kitab Roma, ditulis dalam Roma 6 ayat pertama dan kedua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa?
bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, saudara, bahwa membaca ayat ini kita sedang melihat ada indikasi. Orang-orang di kota Roma, orang Kristen di kota Roma, ia yang telah menjadi Kristen, bayangkan kota Roma itu menjadi heboh. Karena oleh pelayanan para rasul, saudara, maka separuh penduduk kota Roma itu menjadi Kristen. Sampai Kaisar Nero menjadi paranoid ya, dan membakar separuh kota Roma untuk dia mendakwa bahwa ini adalah ulah dari murid-murid Kristus atau orang-orang Kristen. Nah, ada teguran dari Paulus kepada orang-orang di Roma bagi mereka yang masih berbuat dosa, sudah Kristen, sudah menjadi milik Kristen, tapi dosanya jalan terus, saudara ya. Nah, saudara, ini yang ironi tadi ya, yang dimana dia Kristen tetapi tidak mengindahkan, tidak mematuhi perintah-perintah, instruksi dari Kristus. Berbuat dosa, maka Paulus mengatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bertekun itu artinya tinggal ya, terus menerus dalam dosa. Supaya apa? Nanti kan kasih karunia datang. Nah saudara, Alkitab mengatakan jangan sesat. Allah tidak ingin dirinya dipermainkan. Kalau kita sudah menjadi Kristen, milik Kristus, maka kita wajib untuk tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai anggota kelaliman. Tapi sebaliknya, anggota-anggota tubuh kita ini diserahkan sebagai senjata kebenaran. Allah yang sudah menebus dengan harga yang mahal, dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri, tergantung di atas kayu salib untuk membayar, menebus dosa kita. Nah, Tuhan mau supaya kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dibeli dengan darah yang mahal itu, kita tidak berbuat dosa lagi. Dan tadi saya mengatakan dalam mata kepala sendiri, bagaimana kita melihat orang-orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Ia masih bertekun dalam dosa. Ia hidup di dalam dosa. Nah nanti itu firman Tuhan dalam kitab Wahyu, aku akan memuntahkan engkau karena engkau tidak panas dan tidak dingin. Adalah slumbering spirit, roh yang tidur, saudara ya. Roh yang tidur, ia masih suka berbuat dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Yesus dihadapkan pada seorang perempuan yang kedapatan semalaman berzina, orang-orang Farisi dan ahli Taurat membawanya kepada Yesus dan menanyakan kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan kepada wanita itu. Sebab mereka tahu sesuai hukum Taurat, maka wanita itu harus dilempari, dirajam dengan batu hingga mati. Lalu Yesus duduk di tanah ini, lalu tangannya, jarinya menulis sesuatu. Lalu mengatakan, apabila di antara kamu yang ada yang tidak berdosa, lemparilah wanita ini dengan batu. Lalu Yesus tidak melihat suara gaduh, tidak lihat suara berbisik satu dengan yang lain. Dan Yesus mengadakan kepalanya dan melihat semua sudah pergi. Tinggallah Yesus dengan wanita yang ketangkap basah tadi. Lalu Tuhan mengatakan, dosamu sudah diampuni, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau Anda dan saya mencintai Tuhan, Anda dan saya merasa bahwa Tuhan telah memberikan anugerah yang besar, maka kita harus memberikan tanggapan yang benar, respon yang benar untuk kita tidak berbuat dosa lagi. Kita tidak bertekun di dalam dosa. Seperti Roma pasal 6 yang kita baca tadi, ayat pertama. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau kita mengatakan nanti kan Tuhan ampuni, kita kan masih manusia, kita masih lemah, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan minta kita untuk hidup kudus. Hendaklah kita kudus sebab Bapamu itu kudus. Tidak ada sebuah standar yang diturunkan Tuhan. Tidak ada mengalami degradasi
SOP atau standar operasional prosedur gitu ya. Bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk berbuat dosa karena Tuhan tahu bahwa kita ini lemah. Saudara, Tuhan memberi kekuatan, kemampuan oleh Roh Kudus-Nya untuk kita menjadi orang yang hidup dalam holiness, dalam kesucian. Nah, saudara bayangkan kalau orang-orang Kristen hidup seperti ini, saudara, betapa powerfulnya, betapa indahnya kalau ada gereja di mana umatnya, orang-orang yang kudus, orang-orang yang menjaga hidupnya dari kecemaran akan dunia, kontaminasi dari filsafat dunia, dari ajaran dunia. Oke, gereja yang sehat itu gereja yang bagaimana, saudara? Yang ketiga, ajaran yang tidak menghormati Tuhan. Ya, ajaran, jadi ada ajaran yang salah itu adalah ajaran yang tidak respect, hormat kepada Tuhan. Ayat yang ketiga kembali, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Kita mesti belajar menggali kata-kata ini ya, supaya kita dapat menemukan kebenaran apa yang dimaksud yang saya tulis huruf merah itu, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Baik, saya akan membandingkan dengan terjemahan MGI yang dikatakan demikian. But if there is a man who teaches another doctrine and does not apply himself to the sound words of our Lord Jesus Christ and to the doctrine of reverence for God. Yang artinya kurang lebih demikian. Tetapi jika di sana ada seorang orang ya yang mengajarkan another doctrine, yang mengajarkan pengajaran yang lain, and does not, dan tidak apply, menerapkan dirinya sendiri to the sound words of our Lord Jesus Christ, yang tidak menerapkan, mentaati bagi dirinya sendiri tentang suara perkataan dari Tuhan kita Yesus Kristus, and ya katanya dalam bahasa Inggris, and to the doctrine, dan kepada pengajaran dari reverence of God. Ya, terjemahan lain ya mengatakan kurang lebih seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan the doctrine of reverence for God, atau kata lain tadi, Tuhan itu sesuatu yang harus dihormati. Dalam ibadah, maka bentuk atau setting ibadah kita, baik ibadah personal maupun korporat, maka ibadah kita itu harus mengagungkan Tuhan, harus menghormati Tuhan, jadikan Tuhan segala-galanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita akan menaruhkan Tuhan yang mulia itu menjadi penyembahan kita. Kita takut kepada Dia, kita mengasihi Dia. Nah, itulah yang saya sebut tadi, tanda yang pertama bahwa gereja berbintang 5 itu adalah gereja yang di dalamnya ada ajaran yang sehat, ya, menolak yang ajaran palsu. Oke, saudara, kita sudah melihat dalam ayat yang ketiga mengenai gereja yang sehat tadi, di mana diajarkan satu kebenaran yang sehat. Oke, sekarang kita lihat. Ya, gereja bintang 5 itu di dalamnya ada ajaran yang sehat dan menolak yang ketiga tadi. Baik, kita lanjut yang selanjutnya. Mengenai ciri gereja bintang 5. Seperti yang saya khotbahkan 2-3 minggu ini. Yaitu mengenai unity di dalam gereja. Adanya kesatuan dan persatuan di dalam gereja. Dan ini muncul, saya tidak pernah memotong-motong satu konteks firman Tuhan. Saya harus tunduk, bukan karena ide-ide atau gagasan saya yang saya ingin suguhkan, tapi saya tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Dan Paulus sebagai penulis surat ini melanjutkan bahwa gereja yang berbintang 5 tadi di dalamnya harus ada yang namanya unity.
Kita sudah banyak belajar mengenai kesatuan, dampak kesatuan, luar biasanya kesatuan itu. Nah, saya baca ayat 4 dan 5. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, saudara ya. Jadi Paulus ingin gereja itu berada dalam ajaran yang sehat. Lalu dilanjutkan adanya kesatuan. Tadi orang-orang yang menyesatkan itu rupanya ingin membawa pengaruh atau dampak kepada gereja, adanya perselisihan, adanya percekcokan sehingga ujung-ujungnya terjadi perpecahan. Nah, Paulus menegur orang-orang seperti itu, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Kehilangan aletheia, kebenaran itu. Nah, kenapa orang-orang rupanya yang mengajarkan ajaran palsu tadi punya sebuah maksud atau tendensi bahwa mereka ingin mencari keuntungan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya ujung-ujungnya itu duit. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita harus menghindari semua karena orang-orang yang mengajarkan ajaran yang lain tadi malah membuat pertengkaran dan sebagainya. Ada fitnah, ada dengki, tentunya ada digosok-gosok yang satu digosok-gosok supaya ada pertengkaran, ada percekcokan, ada dengki, ada cedera, ada curiga satu dengan yang lain. Nah, saudara, Paulus menegur dengan keras supaya apa, saudara? Kita dalam ajaran yang sehat itu menjadi satu dan kita menyatakan bentuk itu menjadi satu kesatuan. Kita satu dengan yang lain. Betapa indahnya kalau jemaat satu dengan yang lain itu bersatu. Jadi gereja yang berbintang 5, ciri yang kedua adalah unity. Mari kita mengejarnya. Mari kita mencapainya dengan memahami kebenaran Kristus, firman Kristus, kita mengaplikasikannya atau mengimplementasikan dalam kehidupan kita, mewujudkan dalam kehidupan kita sehingga terbentuk kesatuan. Tidak ada lagi percekcokan karena ada penyesatan yang muncul di dalam gereja itu. Kita mau menjaga kesatuan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya kembali kalau kita itu menjaga kesatuan. Dan yang ketiga, gereja bintang 5, kalau di dalamnya ya, gereja itu mengajarkan ini, saudara. Gereja yang berorientasikan pada kekekalan. Haleluya, saudara. Berapa lama kita hidup dalam dunia? Tapi kita melihat banyak gereja yang mengajarkan sesuatu yang sementara, yang dikejar oleh orang dalam dunia ini, tetapi kurang memberikan porsi yang tepat, yaitu mengenai perkara yang kekal. Saya baca ayat 6-10. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Saudara, kita lanjutkan dulu supaya nanti bisa pembahasannya lebih baik. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, di dalam suratnya ini Paulus menyebutkan ya, mengenai gereja yang
yang excellent, gereja yang hebat, gereja yang bintang tadi saya mengatakan, yang berbintang 5. Dan di dalamnya selain ada ajaran yang sehat, ada unity atau kesatuan, dan gereja itu menekankan, mengajarkan tentang sesuatu atau mengajarkan ya firman Tuhan yang berorientasi kepada kekekalan. Memang kita masih hidup dalam dunia. Apalagi dunia yang gimana kita berpijak sekarang ini. Dunia yang dipenuhi dengan filsafat materialisme. Orang merasa rendah diri, merasa tidak berarti kalau tidak memiliki kepemilikan dalam kehidupannya. Sedang yang memiliki merasa, saya bisa mendapatkan ini semua. Saudara, padahal firman Tuhan mengatakan kalau ibadah itu disertai rasa cukup, saudara. Memberi keuntungan besar, hutsuan, saudara ya, bahasanya itu untung yang besar. Semua orang mau untung. Tapi marilah kita datang beribadah kepada Kristus bukan karena mengejar sesuatu yang material, sesuatu yang kekinian, sesuatu yang sifatnya sementara, saudara. Tetapi kita mengejar sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi, yang akan menunggu kita selama-lamanya di surga. Nah saudara, karena Paulus menjelaskan, toh kita lahir telanjang, kita pun juga akan pulang dengan tidak membawa apa-apa. Malah Paulus ini punya sebuah statement yang luar biasa yang bagi saya pribadi itu sangat memberkati. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Waduh ya, Paulus telah mencapai perjalanan iman yang luar biasa sampai titik yang material itu tidak berarti. Bahkan dalam kitab Korintus mengatakan secara lahiriah aku semakin merosot dari hari ke hari. Tetapi secara batiniah aku diperbaharui dari hari ke hari. Yang dikejar oleh Paulus bukanlah sesuatu yang lahiriah, tetapi yang batin, ya, yang kekal itu yang dikejar oleh Rasul Paulus. Nah, bagaimana gereja banyak menawarkan tentang kemakmuran yang namanya prosperity gospel. Ya, untuk hidup kaya, diberkati Tuhan. Bahkan mengatakan kalau engkau tidak diberkati Tuhan, engkau ada dosa, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, mereka membuat sebuah judgment atau penghakiman. Kalau engkau miskin berarti engkau tidak diberkati Tuhan. Hidupmu tidak benar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orientasi manusia sekarang ini selalu berpikir tentang uang. Atau sesuatu yang bernilai tinggi. Tetapi kalau jemaat Tuhan ya, yang di dalam gereja ini mengerti dengan benar apa yang mesti kita kejar ke depan, bukanlah yang material. Memang kita perlu yang material, saudara ya. Selama kita hidup dalam dunia, kita memerlukannya. Tetapi saudara, kalau nanti ajal menjemput kita, semua yang kita punya itu tidak akan kita bawa mati, ya. Tetapi mari kita akan menghasilkan sesuatu yang akan kita bawa di dalam kekekalan, ya. Kita mengejar sesuatu yang kekal. Nah, saudara, jadi prioritaskan, tempatkan yang utama tentang sesuatu yang kekal. Seperti dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1. Paulus mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudara, betapa dahsyatnya kalau umat Tuhan di sebuah gereja lokal punya pemikiran seperti ini. Kita hanya berpikir bagaimana menyenangkan Kristus. Melalui pekerjaan kita, melalui bisnis kita, melalui rumah tangga kita, melalui studi kita. Kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan selalu berpikir tentang perkara yang kekal. Nah, saudara, kita memang harus bekerja keras. Kita memang harus menaklukkan dunia ini. Tapi dengan caranya Tuhan.
bukan dengan cara manusia yang penuh dengan dosa ini. Bukankah Alkitab sudah memandatkan kita supaya kita menaklukkan bumi dan segala ciptaan Tuhan itu? Nah saudara, tapi dengan caranya Tuhan. Kita tetap kudus, tidak kompromi dengan dosa. Dan kita hidup berorientasi kepada yang kekal. Memikirkan perkara yang di atas. Nah saudara, apakah saya dan saudara sudah berpikir hal seperti itu? Gereja Bintang 5 tidak berbicara tentang gedung, tetapi gereja yang mengajarkan kebenaran akan firman Tuhan. Adanya kesatuan sebagai keluarga Allah dan berorientasi kepada hal yang batin serta kekal. Kiranya Tuhan menolong kita, dambaan kita untuk memiliki dan berada di dalam gereja Bintang 5. Mimpi saya, doa saya, gereja kita akan menjadi gereja Bintang 5. Sekali lagi, bukan soal gedung, bukan soal fasilitas, tapi tentang apa yang ada di dalamnya, yaitu ajarannya, yaitu kesatuan, dan yaitu tentang kekekalan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang baik dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah belajar firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah ini bukan masuk ke telinga kami yang satu dan keluar ke telinga kami yang lain. Tapi Kau tanamkan, Kau meteraikan dalam hidup kami. Agar kami akan berada dan memiliki gereja yang excellent. Gereja yang dimaui oleh Engkau, oleh hamba-Mu Rasul Paulus yang menasihatkan kepada Timotius anaknya, Tuhan tolong, mampukan kami untuk berada di tempat itu. Biarlah Tuhan, hidup kami selalu belajar kebenaran firman Tuhan. Tidak henti-hentinya kami belajar firman Tuhan. Tidak henti-hentinya kami menjaga kesatuan. Tidak henti-hentinya kami berpikir untuk perkara yang di atas, yang kekal. Meteraikan firman-Mu Tuhan, tolong jemaat-Mu. Dan kami berdoa kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu yang tunggal. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat GPPK Geraha Karismata. Kami percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan sekarang adalah waktu untuk memberi. Kita memberi karena Tuhan sudah memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami akan memberi persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Sembari kita memberi persembahan, kita menyaksikan info sepekan minggu ini. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ya, kami berterima kasih karena masih ada hamba Tuhan, orang yang digerakkan Tuhan untuk peduli dengan gereja atau dengan hamba Tuhan yang khususnya perilisan seperti kami. Karena selama masa pandemi COVID-19 ini kami tidak ada ibadah secara langsung, sehingga juga tidak ada persembahan masuk.
dan ya kami harus bergumul dengan ekonomi dan keuangan kami. Mungkin kalau gereja-gereja besar mungkin bisa transfer, bisa ada kotak kolektor di gereja, tapi kami tidak melakukan itu, jadi hanya ibadah online. Kemudian ya jemaat juga selama ini tidak memberikan persembahan, sehingga keuangan kami menurun. Tapi bersyukur kalau masih ada orang-orang yang digerakkan Tuhan, para sponsor yang membantu kami, sehingga bisa cukup membantu untuk keluarga, juga untuk anak istri di rumah bisa mencukupkan kami. Terima kasih, dan biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menggantikannya mahkota besar di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan untuk Joy Kids GPPK Geraha Karismata untuk mengikuti ibadah Superbook via YouTube yang sudah di-share oleh guru sekolah minggu. Jangan lupa foto karyamu. Kami mengucapkan selamat ulang tahun di bulan Juni ini. Kiranya semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Dan kami mengucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah jaga kesehatan. Baik, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, akhir ibadah ini mari kita akan menyerahkan doa-doa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati bangsa kita, dan Tuhan memberkati rumah tangga kita juga, memberkati usaha kita, memberkati pendidikan kita, karena kita bergantung dengan Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala sekali lagi. Bapa kami yang baik, sebelum kami akhiri ibadah ini, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolonglah, bahwa kami membutuhkan Tuhan, bangsa ini memerlukan Tuhan. Ampuni segala dosa bangsa kami, biarlah bangsa ini boleh mengenal Engkau. Dan bangsa dijaga oleh Tuhan, lalukan dari pandemi ini Tuhan. Oh Tuhan, tolong Tuhan, Engkau sanggup. Karena semua yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang di atas maupun yang di bumi, oh sanggup Tuhan, Engkau lalukan. Semua tunduk kepada Engkau, pada otoritas-Mu. Kami berseru, berteriak kepadamu di hadapan tahta-Mu, supaya Tuhan pertolongan-Mu turun ke atas bangsa kami. Berkati pemerintah kami, tolong Bapak Presiden untuk membawa bangsa ini kepada hal yang lebih baik. Terima kasih, kami juga tak lupa mendoakan bagi umat-Mu di tempat ini. Tuhan, di tengah situasi yang sulit ini lindungi kami. Tuhan peliharakan kami, berkati usaha kami, berkati mata pencarian kami, berkati keperluan-keperluan kami, cukupkan Tuhan, supaya kami boleh melihat kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kami. Berkati, oh ya Tuhan, studi kami yang masih belajar, Tuhan tolong, walaupun kami yang masih belajar mengalami satu stagnasi dalam pembelajaran, Tuhan tolong agar ke depan anak-anak-Mu boleh kembali belajar untuk menyongsong hari depan. Berkati kami dengan kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit, bahkan pandemi ini, oh jangan menimpa kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, jagai kami dengan para malaikat-Mu, supaya kami aman di dalam Tuhan. Berkati semua orang-orang yang terlibat di dalam streaming ini, Tuhan balaskan dengan cinta kasih-Mu. Biarlah mereka akan melihat pertolongan-pertolongan yang setiap pagi datang ke atas kehidupan mereka. Terima kasih, sidang jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah dengan iman perkataan Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa dan anugerah yang diberikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan.